Sebenarnya Pak, sih saya kalau sendirian, Pak. sekarang ya gampang aja sih kayak gitu. Pak, ini saya sendirian Pak di kampus Pak. Ya Oh, lu nggak balik apa-apa aja lah. Mas Bambang. Bang. Bambang. Mas Bambang. Nggak ada ya untuk dosen kita namanya Oh, Bambang. enggak. Aduh, nggak tahu info ya wes lah. Enggak apa-apa lah, justru kayak gitu tuh harus ikhlas. Ya nggak apa-apa. Ya Mas, udah. Jadi sekarang Lu, udah tahu Bang, daripada tahunya belakangan Bang. Iya, Mas Bambang, add aja tuh nomor Tria. Nanti kalau ada apa-apa tanya Tria. Harusnya sih Aloy sih. Ya, Kan yang udah kok aktif gue? Aloy. Kok gue sih? Saya aja yang WA dia. Tapi masih ada mahasiswa sih Pak, masih ada yang nongkrong apa di sini sih di parkiran. Masih pada ngobrol-ngobrol. Iya. Ya kan hitung-hitung ini kan apa dapat wifi kampus kan? Wifi kampus Enggak Pak, nge-lag, wifi Pak. kampus Males, ya. kentang Pak. Oh gitu. Iya, wifi kampus tuh kentang banget. Oh, Aduh, di record lagi bos. nggak apa-apa. Pak, ini boleh di-cut ya nanti. Editornya nggak punya waktu. Aduh. Ya udah Pak, jangan di-upload lah Pak. Aduh. Oh iya. Bentar. Harus Harusnya- absen di komen nih. Ini baru 19 orang yang masuk nih. Bentar coba. Malaysia hadir. Yang absensi nih, sebentar ya. Wah, ini baru 17. Daftar kelasnya baru 19 orang ini. Padahal harusnya kayak kemarin. Tadi kayaknya ada Mas Denny ya? Mungkin jaringan kali Pak, dia jadi keluar. Sebentar. Oke, seperti biasa yang ini ya. Ini yang sebelumnya belum pernah ikut kelas siapa nih? Belum pernah ikut kelas saya nih. Anida? Iya kayaknya nih. Kayaknya Anida nih baru. Sebentar, Taufik. Nah, ini kayaknya udah nih Taufiknya. Mas Trian sudah, Savitri sudah. Nah, Mas Wahyu nih. Saya baru Pak. Baru kelas ini. Iya, saya baru. Oke, ini sudah berapa orang? 11 ya, termasuk saya. Berarti. Oh ya, gini sebentar. Kita ini dulu ya. Kita ini mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kalau kelas saya selalu nyebutnya teman ya. Jadi biar awet muda. Dan teman-teman juga nggak terlalu sungkan untuk ini, untuk apa itu namanya diskusi. Jadi yang ikut kelas saya di DML kemarin mungkin udah tahu gimana polanya ya. Jadi apa istilahnya? Kelasnya sih, menurut ya asumsi saya sih ini ya easy. Jadi mau seperti apa silahkan gitu kan. Intinya nanti di sini akan banyak diskusi, akan banyak pemaparan terkait dengan materinya seperti apa. Dan biasanya tuh teorinya tuh nggak terlalu banyak supaya nggak terlalu bosan gitu kan, tapi lebih banyak ke diskusi. Nah, yang saya masih belum yakin nanti tuh mau kemarin kan cukup banyak lab ya, yang kemarin kelas DML itu kan cukup banyak lab, sehingga paling nggak dapat feeling gitu kan, meskipun mungkin saya harus akui teman-teman belum bisa mendapatkan experience yang cukup apa tuh namanya cukup untuk bekal ke dunia kerja nanti gitu ya. Tapi harapannya sih nggak roaming banget gitu kan. Karena kadang hafal banyak teori tapi kalau implementasinya nggak ini juga susah. Nah, dan untuk rule-nya mudah. Jadi Pak, ya. Pak Sutoto. Ya silakan Mas. Saya izinin dulu ya. Ini saya mau izin pulang dulu Pak. Nanti saya buka lagi Pak. Google Meet. Emang dekat rumahnya? Ya. Pak. Halo. Ya, emang malu dekat Mas Bambang. Nanti join lagi udah bubar nanti. Stay aja dulu situ. Karena kalau aku kan nanti ke kampus pulangnya lebih lama lagi nih. Enggak Pak, bentaran doang Pak. Gimana? Bentar aja ini. Oh Deket gitu. kok. Ya silakan. Bentar ya. Oke, jadi mohon izin ya Pak.
Untuk ini penilaian itu kehadiran yang dari LMS itu udah pasti. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah ketika kelas kelas online itu adalah juga kehadiran di kelas ini di Zoom di Google Meet atau di Zoom ya. Nah, jadi teman-teman yang sudah masuk pastikan minimal komen ya di Google Meet, mau sekedar bunyi nulis hadir, atau kalau nama di Google Meet-nya itu beda dengan yang di kelas, silakan kasih nama dan ininya, dan nomor NPM-nya ya. Karena itu nanti meskipun keaktifannya tetap berbeda antara yang diskusi maupun yang cuma sekedar hadir gitu kan, tapi tetap saya perhatikan kehadirannya. Jadi dari kelas yang DML kemarin itu saya ambil tuh lognya semuanya, kemudian saya buat per tanggalnya. Jadi saya bisa tahu yang benar-benar hadir di kelas Google Meet berapa orang, ya kan? Yang kemudian hanya absen di LMS berapa orang gitu kan? Dan saya bisa tahu berapa kali itu hadir. Jadi ketika nanti misalkan nama tertentu dicari, itu bisa dapat recordnya. Jadi misalkan Aloy nih, itu hadir berapa kali sih? Kemudian tadi Mas Bambang atau Mas Tri gitu kan, Mas Trian dan lainnya itu hadir berapa pertemuan, itu juga tercatat. Dan itu nanti akan mempengaruhi di nilai akhir. Sehingga itu ada ininya, ada bobotnya juga. Meskipun aslinya bobot dari LMS, cuman kan kalau hanya dari LMS hadir tapi orangnya nggak hadir kan ya tetap berbeda gitu. Kemudian juga terkait dengan penilaian keaktifan di kelas, itu juga ada bobotnya. Ya, jadi yang sering diskusi atau sering ini paling tidak ingat gitu kan ya, nanti tetap ada pas ada bobotnya. Kemudian dari sisi tugas juga sama. Nanti akan ada penilaian, dan biasanya saya tugas itu ada 2 ya. Yang tugas individu maupun tugas yang yang kelompok. Dan tugas kelompok itu juga tidak cuman bisa numpang nilai ya, artinya bisa ikut kelompok tapi nggak ngerjain, itu juga kita ada evaluasinya. Termasuk yang dari semester lalu ada ikut, jadi nilai kelompoknya bagus tapi ternyata dia nggak aktif gitu kan, tapi teman kelompoknya memberi nilai misalkan separuh, ya separuh itulah yang didapatkan dari tugas kelompoknya tadi, dan seterusnya. Ada juga yang kemudian beruntung nih, sebenarnya dia karena sebelumnya sakit atau nggak dapat kelompok, kemudian join dengan kelompok tertentu, dan kelompoknya tadi berbaik hati gitu kan, memberikan kontribusinya ini, yaitu juga yaitu bagian daripada kelompoknya. Taufik sama Wahyu senyum-senyum aja nih. Lu ya berdua ya? Ada hubungan spesial kita sama Wahyu. Oh iya. Udah romantis. Ya, jadi itu juga saya perhatikan, karena bagaimanapun juga fungsi sosialisasi dengan kelompok itu penting gitu ya. Terlepas nanti kan ya kita harus mengakui ya, jadi orang ada yang kapasitasnya cukup kuat di menulis, ada yang kuat untuk di pemahaman, ada kuat di googling dan cepat dapat poin-poinnya gitu kan. Tapi ada juga yang mungkin cuma sebagai organizer gitu, jadi mungkin dia nggak produktif di nulisnya, tapi cukup bagus di ngomporin teman-temannya, itu juga ini gitu kan. Makanya itu akan nanti diukur juga. Nah, itu dari sisi pola pola penilaian. Jadi yang standarnya dari kampus itu kita saya gunakan, tapi tadi ada poin plus terkait dengan keaktifan di kelas dan juga keaktifan di sesi Zoom. Kalau nanti ternyata offline ya dari sisi offline-nya, tapi kan nanti offline juga nggak boleh semuanya offline ya. Ada yang harus tetap online itu. Nah, nanti tetap kita saya lihat itunya. Kemudian bentar. Kalau dari yang di kelas ini yang sebelumnya belum ikut kelas belum pernah ikut kelas saya siapa nih? Tadi kayaknya Mbak Anida belum pernah ya? Sebentar. Mbak Anida belum pernah. Kalau Mas Wahyu ini saya lupa nih.
Kayak pernah kayak belum? Mungkin Aloy ingat Loy? Pernah, Pak. Pernah ya? Oh, Iya, kalau dia satu Tapi nggak pernah rombongan ikut Pak grupnya sama saya. Makanya nggak ini. dia Agak jarang buka kameranya, Pak. Wah, gitu ya. Iya. Tapi kemarin dapat nilai kan? Oh, dapat, Pak. Hmm. Kalau enggak remet saya. Oh gitu ya. Berapa PI? Lupa. Wah. Tapi kalau Eh. kalau dari raut mukanya sih kayaknya ini ya nggak mengecewakan lah gitu ya. Mudah-mudahan. Yang nilai yang kemarin maksudnya. Enggak, nilai yang kemarin lu bagus nilai nggak kece- gitu. Nilai kemarin lumayan, Pak. Widih. Jadi ini ya, apa melebihi ekspektasi gitu atau Iya. Dapat A. Besok soalnya. diturunin. ya berarti itu Besok diturunin loh. kelasnya, Pak. Teman kelompoknya berbaik hati itu. Iya. Teman Mudah-mudahan A kelompoknya lagi ya, Pak ya. Gimana? Mudah-mudahan A lagi ya. Ya kalau ya A itu harusnya nggak mudah. Tapi kalau selalu ikut kelas dan kemudian tugasnya dikerjain ya A bisa dapat kan gitu. Ya, Pak. Amin, Pak. Kalau nah ini Mbak Nida sebelumnya nggak ikut kelas saya kayaknya ya. Iya Pak, baru. By the way, semester berapa nih Mbak? Sama semester 6 Pak. Tadinya Oh, saya kelas pagi. Oh iya sebelumnya kelas pagi ya. Iya. Berarti sama Pak ini ya Pak Julhak ya sebelumnya. Iya, sama Pak Zulhak. Oke. Terus siapa lagi nih? Kayaknya Mbak Niken ikut. Ya kayaknya ini nih. Cuman Mbak Nida nih kayaknya yang sebelumnya ikut kelas lain. Oke. Apa ya? Mungkin kita yang ngobrol dulu deh. Seperti yang waktu DML kemarin, paling nggak saya mau tahu kira-kira gambaran teman-teman itu seperti apa ya. Cuman karena ini ada yang baru nih kayaknya perlu kenalan ini. Ya, kenalan aja Pak semuanya, Pak. Ya semuanya kenalan, bukan cuma yang baru. Karena kan sebenarnya semuanya baru juga kan harusnya. Pemanasan dulu Pak, malam pertama. Iya, Pak. Kali apa dapat cewek cakep ini Pak di sini saya. Gimana? Dapat cewek cakep kali ada. Ya. Sama aku Ya, ya, kalau- sama kalau- aku. Kalau nilainya bagus mungkin bisa kali. Tapi kalau bolos-bolos ya nggak dapat A kali nanti. Oke, mungkin gini. Kita kenalan dulu sekilas ya. Jadi untuk ini yang sudah kenal ya biar ingat lagi. Siapa tahu waktu pas awal kelas semester lalu nggak hadir gitu kan. Jadi nah ini anak saya malah lagi ada iklan di belakang nih. Ini. Jadi nama saya Sutoto ya. Jadi background saya harusnya elektro, tapi kemudian S2-nya ngambil di apa? Informatika di UI. Baru ngajar 2 semester. Ya, nggak kayak gitu ah. Ayo, anak solih. Ayo, ngajar. Backgroundnya animasi Pak itu Pak. Oh iya, animasi. Itu ini. Apa tuh namanya? Background kekinian. Pernah ngajar di rumah. Ya. Jadi background aslinya elektro. Kemudian ngambil S2 di teknik informasi. Teknologi informasi di UI MTI baru 2 tahun lulus. Nah ini sekarang namanya bukan ini ya, bukan STEMI Global lagi ya, Global Institute. Global Institute. Jadi naik kelasnya. Jadi di Global baru 2 semester ini, harusnya 3 semester, tapi semester yang sebelumnya berhalangan karena diminta ngajar hari Selasa dari jam 6, jadi nggak bisa ngajar. Dan semester lalu ngajar online sepenuhnya. Semester ini diminta campur nanti ya, hybrid online dan offline. Jadi baru ini semester kedua. Seharusnya saya ini, jadi saya sehari-harinya lebih banyak berkaitan dengan ERP. Jadi udah berapa tahun ya? Hampir 7 tahun berjibaku dengan ERP. Cukup banyak modul yang ini ya, jadi mau supply chain, mau project macam-macam. Jadi hampir semua modul ERP udah
bersinggungan, tapi produknya bukan SAP, tapi produk kompetitor yang lainnya dari Swedia. Dan juga banyak bersinggungan dengan BI. Jadi harusnya saya kemarin juga ditawarin ngajar BI juga semester ini. Sebenarnya cocoknya BI saya tuh, karena cukup banyak di BI, cuman ternyata jamnya jam 6. Kalau jam 6 saya kayaknya masih belum bisa. Takutnya nanti terbengkalai, kasihan teman-teman yang ini ya. Kemudian pas kuliah ngambil spesialisasi ini, bisnis analitik. Jadi di dalamnya ada big data, ada media sosial analitik, kemudian ada juga knowledge management dan lainnya. Jadi pengetahuan sih insya Allah ada, cuman kalau jam terbang ya masih belum lama ya untuk itunya. Termasuk terkait dengan kalau mau terkait dengan coding dan lainnya. Tapi idenya ya tergambar di sana. Nah, mungkin itu kalau saya, dan alhamdulillah sudah berkeluarga. Tadi udah ada iklan di belakang. Jadi berkeluarga, ada 5 anak, yang 2 sudah SMP, yang 3 masih di rumah. Ya, jadi yang iklan tadi itu anak yang berapa tadi? Ke-3 dan ke-4. Itu untuk saya, jadi tinggal di Serpong, sekitaran BSD. Jadi BSD sonoan dikit, gitu ya. Jadi ancar-ancarnya BSD lah. Jadi kalau kerennya BSD. Mungkin itu untuk perkenalan tentang saya. Nah, mungkin selanjutnya kita rolling seperti yang sebelumnya. Sampaikan nama, ya kan, semester berapa, kemudian kelas apa, dan tinggal di mana. Meskipun kemarin sudah, nggak apa-apa, karena ada yang baru dan mungkin juga untuk refresh ya. Dari ini kebetulan harus sesuai dengan yang di Google Meet nih, di bawah saya. Oke, langsung Aloy. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Aloysia Dinda Linggayani, teman-teman. Panggilannya Aloy, Dinda, ya bebas. Yang penting masih bagian dari nama saya. Sekarang saya masih bekerja di tempat yang lama, masih stay di sana, sudah jalan tahun ke-6. Dan kebetulan sekarang juga di semester 6. Kesibukan saya sih kerja sambil kuliah. Jadi kalau pagi kerja, kalau malam kuliah. Saya staf administrasi di sekolahan. Terima kasih. Itu sih, Pak. Tinggal. Biar temannya tahu nanti. Saya tinggal di Perum 1. Perum Jalan Solo 2 nomor 147. Perumnas 1 Tangerang. Dekat Pasar Malabar lah pokoknya. Oke. Karena nanti pas tugas kelompok kan orang ini rumahnya jauh, kayaknya susah atau dekat, nanti kan bisa diingat-ingat itu. Oh iya Pak, siap. Oke, lanjut Mbak Anida, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Rosma Fadila, dari kelas SI 18 malam. Terus apa lagi, Pak? Kesibukannya? Kesibukannya kerja sama kuliah, alamat di Perum Taman Walet, Pasar Kemis. Sudah, Pasar Kemis ya? Saya punya saudara di Pasar Kemis, pernah ke sana sekali. Beberapa kali sih, cuman nggak gitu apa daerahnya. Di Kota Bumi. Oh, di Kota Bumi. Ya. Pasar Kemis sama Kota Bumi beda arah, Pak. Beda. Ya, tergantung arahnya dari mana. Kalau dari arah sini searah, ya kan? Karena dia bilangnya juga Pasar Kemis dulu, antara-antaranya itu dekat pesantrennya Cilongok. Oh, pesantren Cilongok. Di Pasar Kemis. Iya, dekat situ sih. Oke. Semester 6 juga ya, tinggal di Kemis tadi ya. Oke. Jadi nggak terlalu jauh lah dari kampus ya. Lumayan, Pak. Setengah jam. Oke, lanjut ke Mas Bambang. Mas Bambang Tri. Silakan. Dia masih jalan kali, Pak. Pak masih jalan, berarti skip dulu nih. Mbak Erlina Maesaroh.
Iya, Bapak. Ada saya di sini. Bisa dinyalakan dulu Mbak, biar ini. Oh, boleh. Hmm. Nama saya Erlina Maesaroh. Tempat Video lu tinggal. masih belum nyala, woi. Emang harus nyalain video ya? Lu tadi bilang iya boleh deng. Oh, Asal nggak lagi kebuka auratnya aja nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nggak nutup aurat dan perlu menutup ya. Jangan. bentar ya, Pak. Ya. Erlin. Karena nanti kalau tugas kelompok Kalau dengan dekat yang gue lain, cubit kita- gue. Nah, udah. Ya, perkenalkan nama saya Erlina Maesaroh, biasa dipanggil Erlin. Tinggal di Rajek. Nggak jauh dari Pasar Kamis juga sih, tapi masih jauh sih. Kesibukannya ya sibuk ngapain aja sih Pak, yang dikerjain semuanya. Enggak, tapi kerja ya. Kerja makan tidur Pak kayaknya Pak saya mah. Hmm. Kebanyakan makan tidur kayaknya kerja saya. Oh, mungkin ini selebgram yang ini ya, apa kerjanya nge-review makanan kali, makanya kerjanya Iya, Pak. tidur. Nge-review. Udah. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu aja nih akun Instagramnya berapa ininya gitu kan, followernya gitu. Enggak Pak, enggak. Saya nggak mau promosi Instagram. Gitu ya. Ya karena makan tidur udah jadi kerja itu biasanya selebgram gitu kan katanya gitu. Udah Pak, begitu aja. Terima kasih. Oke, lanjut Mbak Vina Idama. Ini kayaknya Idamatusilmi. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Idamatu Silmi. Saya dari kelas SI 18 BI Malam. Saya tinggal di Balaraja. Selain kuliah, saya juga bekerja di PMI Balaraja. Di apa PMI? Iya, PMI, Pak. Oke. Ini berarti kelasnya Aloy ya? Iya, Pak. Iya, satu kelas sama Kak Dinda. Oke. Ini kalau manggilnya Dinda nih berarti takut sama Aloy nih. Makanya Nah, emang nama saya tuh Dina, Pak. wah iya. Ya. Nah, habis teman-temannya pada panggil Aloy, akhirnya ikut-ikutan Aloy nih. Oke. Apa-apa, Pak. Kemarin ikut kelas saya nggak Mbak ya? Ikut, Pak. Dia Iya, satu ikut, tim Pak. sama saya itu. Ya karena kalau yang nggak terlalu banyak ini saya termasuk yang nggak terlalu gampang ingat-ingat nama gitu kan. Jadi yang ini paling yang ini aja yang provokator aja yang nggak ingat. Provokator. Oke. Jadi di Balaraja udah kerja juga ya di PMI ya. Nah. Iya, Pak. Oke. Nah kalau PMI itu sebenarnya kaitannya dengan DML kemarin itu nyambung tuh, analisa darah dengan berbagai macam ininya. Tapi udah lewat ya. Oke, lanjut ke ini Mas Haris Fajar Anugrah nih kayaknya kelas lanjutan Mas Haris ya. Ayo Mas Haris silakan. Iya Pak. Enggak Pak. Ayo kenalan dulu. Oh iya Pak. Nama saya Haris Fajar Anugrah. Saya dari kelas SIB KJSM 18. Saya terus apa lagi Pak? Semester berapa? 8 Semester 6. 6 juga ya, oke. Iya Pak. Pengennya nambah berapa semester lagi nih Mas? 8 aja dah Pak. Oh, 8 aja ya. Mantap. Tinggal di mana Mas? Saya di ini Pak. Di Kunciran. Wih, pinggir jalan tol. Kunciran mana? Kunciran ini Pak, belakang Alam Sutra. Wih. Jadi Alam Sutra sono dikit ya? Iya, masuk ke dalam Pak. Ya kalau keluar bukan masuk lah. Iya Pak. Nah itu kalau guru bahasa Indonesia komplain itu kalau udah masuk ya pasti ke dalam nambahin. Iya Pak. Kalau guru bahasa Indonesia ya, tapi ini bukan kelas bahasa Indonesia. Jadi aman lah. Tapi nanti kalau skripsi kayak gitu dicoret-coret itu. Oke. Pak bisa aja. Lanjut Mbak Nafri, silakan Mbak Nafri. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya. Dinyalakan tadi nih, ayo dinyalakan biar saling kenal dulu, biar nanti. Oh iya, boleh. Paling nggak tahu tuh teman kuliahnya gitu kan. Perkenalkan nama saya Novri Selawati, kelas SI 18 MBI. Saya tinggal di Cimone, semester 6. Depan kampus ya? Oh enggak Pak, saya di Pabuaran. Oh enggak, kalau terminal Cimone kan depan kampus lama. Oh iya. Dekat lah ya dari kampus ya. Kuliah Pak.
Kerjanya di mana, Pak? Di bidang apa? Ya? Tiki. Tiki. Iya. Wah, itu datanya banyak banget itu. Iya, Pak. Nah, itu untuk big data atau untuk data mining nyambung itu. Sebenarnya Iya. kalau memungkinkan untuk diakses. Oke. Ya, siap. Lanjut ke Mas Taufik. Silakan, Mas Taufik. Kok mirip-mirip Mas Denny ini malah? Atau aku yang salah ingetannya? Denny habis paket, Pak. Gimana? Oh, oke. Denny habis paket katanya. Orang juragan HP gimana habis paket? Iya, langsung habis paketnya. Kan dia pakai paketnya yang sehari 200 MB itu, Pak. Ini direkam loh ya, nanti dipotongin, dikirimin potongan ini ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikur Rahman, bisa dipanggil Taufik. Kesibukan saya kerja. Opik. Apa aja, Pak? Boleh Taufik, boleh Opik, Pak. Kalau Opik kan terkenal tuh. Jangan-jangan ini Mas Opik lagi nyamar nih. Panggil sayang juga nggak apa-apa. Panggilannya Raffi Ahmad, Pak. Panggil sayang juga nggak apa-apa saya mah. Kesibukan saya kerja, kuliah gitu aja, Pak. Makan, tidur gitu aja. Kerjanya apa nih? Di bidang apa nih? Saya di surveyor kadastral, Pak. Surveyor? Asisten surveyor kadastral, Pak. Kadastral? Iya, kadastral pengukuran, Pak, di BPN. Oh, untuk ini? Untuk pengukuran tanah, Pak. Oh, pengukuran tanah. Iya. Oke. Oke, tinggal di mana tadi? Di Sepatan, Pak. Sepatan, oke. Oke aja sih, saya juga nggak terlalu tahu di mananya. Masih ke Tangerang lah gitu kan. Ya kan? Oke, bisa dilanjut ke siapa nih? Mas Trian. Silakan Mas Trian. Bisa Pak, bisa dilanjut. Halo. Ayo, suaranya kurang jelas, Mas. Halo. Wah, ini kok background-nya sama dengan ini nih, atau di tempat yang sama nih? Ya, Pak, kan juga apa ada ininya, Pak. Terus Trian, kalau Pak. nggak tembus sih, Trian. Satu kamar, Pak. Hebat kan? Sama Mas Topik ini nih. Nggak tembus itu. Menghilang. Ganti deh. Masih nggak kelihatan. Berarti muka saya ke sensor. Opik malah mainan. Baru tahu ternyata bisa gini. Baru tahu tuh. Silakan lanjut. Gitu. Saya Trian Afiansa. Saya kerja sambil kuliah. Kalau nggak sambil kerja nggak mungkin ngambil malam ya? Betul, Pak, betul banget. Kalau full time mahasiswa saya mending pagi, Pak. Oke. Apalagi, Pak? Sebentar sama ya? Sama, Pak. Tinggal saya juga agak lupa waktu itu udah tinggal di Jatiwung, Pak. Oh, Jatiwung. Iya. Jatiwung, Tangerang juga ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut ke Mas Wahyu. Ya, silakan. Ya, malam, Pak. Suaranya kurang jelas, Mas. 1, 2, 3. Mas. Silakan. Saya Wahyu Nur Baik, kelas SIB malam, semester 6. Kesibukan kerja sambil kuliah, Pak. Bukan kuliah sambil kerja ya? Bukan, Pak. Kalau kuliah sambil kerja pas lagi kuliah gini sambil ngerjain kerjaan gitu maksudnya. Jadi selama kelakuan zaman sekarang kan gitu. Trading. Ya? Saya tinggal di Sepatan, Pak. Oh, Sepatan. Kayak ini dong. Kayak Mas Trian yang Opik, saya tetangga. Oh, gitu. Bohong banget. Enggak. Cuma beda ini doang, Pak. Beda kecamatan. Oh, beda kecamatan tapi kecamatannya ntar bisa sama gang doang gitu ya? Kecamatannya sama juga. Oke. Ayo, Mas Bambang. Ini Mas Bambang sama Mas Trian ini beda kan? Pak. Beda sama Mas Trian kan? Iya, Pak.
Silakan Mas. Ya Pak. Apa ini? Introduction Pak. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, perkenalkan nama saya Bambang Trinovianto. Saya kelas KS SI 19 CBM jurusan SPM. Terus saya tinggal di Cadas, Pak. Di Cadas. Suka ngerok dong. Ngajar di Pilar Bangsa ya, Bang? Kenapa, Ya? Pak? Di Cadas. Iya, iya, saya juga sebagai seorang pengajar juga Pak di salah satu sekolah di dekat rumah. Oke. Ya salah satunya di Pilar Bangsa, betul. Tadi siapa tadi yang bilang tuh? Mas Wahyu ya, Mas Wahyu kalau nggak salah. Di PB ya, Bang? Iya, Oke. betul. Udah semua kan ya? Jangan lupa ininya ngasih komennya nih, kayaknya belum semuanya nih ngasih komen. Jangan lupa Oh, subscribe. di sini paling tidak nanti ke Belum, Pak, saya belum. ininya ya, ke record absensi di kelas online-nya. Karena bukan hanya seperti tadi disampaikan, bukan hanya dilihat ini ya. Wah, ini kayaknya ada satu nih yang belum. Oh iya. Gara-gara sambil lihat LMS nih, jadi ada yang hadir di LMS tapi nggak hadir di sini. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang big data, gimana nih kelas kemarin, semester kemarin? Mengecewakan atau terlalu menggembirakan atau gimana nih? Biasa aja, Pak. Biasa aja ya? Maksudnya biasa dapat A gitu? Sombong. Bukan gitu, Pak. Nggak ada yang spesial sih, biasa aja gitu. Oh gitu. Saya mau Ya, berarti juga aja, gimana? Pak. Syukuri aja. Oh gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti penilaian seperti standarnya di Global Institute ya sekarang, presentasinya tetap sama, kehadiran dan seterusnya. Tapi kehadiran karena standarnya itu adalah dari LMS, kalau online itu tetap diambil. Tapi kehadiran dan keaktifan di kelas online juga tetap dihitung. Jadi pastikan teman-teman ini ngisi komen di sini ya, bukan komen di YouTube ya, komen di Google Meet ini, sehingga nanti saya bisa menyimpan catatan siapa saja yang hadir di kelas online ini. Nah, oke. Sebelumnya saya mau coba dapat gambaran kira-kira pemahaman teman-teman tentang big data itu apa. Kemarin kan sudah ada nih. Jujur kalau saya ngecek ujian pas UTS itu banyak kan yang ngisi tentang data mining itu nyerempet-nyerempet ke big data itu. Pasti gara-gara googling dapat udah paste gitu aja gitu kan. Ya. Nah, oke. Sekarang dari bawah deh. Yang sudah senyum-senyum ini. Mas Wahyu, apa gambaran tentang kalau ada orang bilangnya big data, yang terlintas itu apa sih? Atau paling nggak yang sudah dipahami tentang big data itu apa? Big data sih data besar, Pak. Wah. Ya itu mah cuma ngartikan itunya doang dong. Itu mah bukan apa itu big data, tapi terjemahan big data ke bahasa Indonesianya kalau gitu. Ini nggak ada salahnya, Iya, Pak. Pak, emang. Kenapa disebut big data gitu? Maksudnya gini, kalau zaman saya kuliah dulu punya komputer hard disknya itu 10 giga itu udah super. Zaman aku kuliah dulu ya, waktu kuliah S1 itu punya komputer hard disknya 10 giga itu sudah super. Zaman aku SMA tuh bisa nyimpen data itu cuma di flash disk. Flash disk itu dulu ada yang besar, ada yang kecil ya, yang gede, ada yang kecil. Iya, Pak. Dulu cuma berapa mega aja itu. Nah, kan ketika bandingkan itu bisa aja nih, dulu cuma berapa, saya lupa, flash disk itu bukan flash disk, floppy disk bukan flash disk, belum ada flash disk, belum lahir. Itu zaman jadul, Pak. Ya, makanya dulu data seperti itu gitu. Jadi dulu orang punya hard disk 10 giga itu udah besar. Nah, kalau cuma menyebutkan besar aja tadi kan data besar, data masuk ke hard disk 10 giga pakai itu sudah besar gitu kan. Sementara sekarang flash disk saja yang cuma segini ya, seukuran kelingking udah bisa terabyte kan.
kalau punya duitnya. Betul, Pak. Kalau nggak punya duitnya sih paling dapat 8 giga, 16 giga gitu kan. Nah, Sekarang mah zamannya Mas Wahyu. Ya Pak, kalau saya baca di Google nih biar karena kan saya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kan enaknya online kan gitu tuh. Bisa Nah, ngecek. dalam istilah umum sih untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data biasa atau aplikasi pemproses data Ini kayaknya dulu tradisional. kelas bahasa Indonesia nggak lulus ini, titik Iya, komanya bacanya nggak pas nih, waduh. Skripsinya kalau nanti pembimbingnya aku nggak lolos nih. Untung. Pak, salah. Ini salpok dong membuka Shopee dari tadi. Oke, kalau gitu lanjut sekarang Mas Taufik. Oke. Iya, Pak. Menurut Mas Taufik, big data itu apa? Terlepas mau googling, mau yahooing atau apa, silakan. Big data adalah sebuah proses yang biasanya digunakan untuk mengekstrak wawasan yang bermakna untuk mengetahui tren pasar, preferensi pelanggan, kolerasi yang tidak diketahui hingga pola yang tersembunyi. Sederhananya, big data seperti perpustakaan yang menyediakan banyak informasi. Sedangkan big data analytics merupakan buku yang kamu peroleh dari perpustakaan tersebut dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Sehingga bila dilihat dari prosesnya, big data analytics lebih fokus ketimbang proses pengolahan big data. Data-data tersebut artinya akan dipindah. Udah ya. Sekarang bukan kelas membaca ya. Saya bacanya gitu, Pak. Sampai ketemu titik itu. Kayaknya kalau dilihat kalimatnya itu ada yang kemarin jadi ini deh, jawaban waktu ujian DML deh, waktu UTS. Mirip-mirip itu himpunan data besar, makanya ini kayaknya banyak yang salah sasar gitu kan. Oke. Nah, berarti beda dong big datanya Mas Wahyu sama big datanya Mas Taufik nih. Tadi beda nih ngomongnya nih, gitu kan. Kalau dari Mas Wahyu tadi kan ada rumit, ya kan? Ada rumit, ada macam-macam lah. Oke, coba lanjut lagi ke siapa nih? Ke nih yang ini. Mbak Novri, silakan. Membaca boleh, kalau mau sama ya mendingan sama dengan siapa tadi, Mas Opik atau Wahyu. Boleh Pak, menurut saya big data itu ialah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dan jumlah besar yang digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Oke, jadi ada membantu kegiatan bisnis, ada jumlah besar. Kalau tadi Mas Wahyu rumit, saking rumitnya menjelaskannya saja rumit gitu kan, bacanya juga rumit gitu kan. Titik komanya sampai nggak kebaca gitu. Iya benar-benar. Nah, oke. Jadi tadi ada clue, ada volume, ada besar dan seterusnya. Oke, lanjut lagi. Mbak Safitri, silakan. Sama Pak, kayak Novri, cuman bisa dibuat juga untuk membantu pengambilan keputusan. Oke. Data mining lagi dong. Pengambilan keputusan gitu kan. Oke. Kira-kira ada nggak irisannya antara data mining dan big data? Mbak Safitri mau ini? Atau ini nih, Mas? Ada Pak. Ada irisannya. Ada irisannya ya? Irisannya irisan halus, irisan kasar. Nggak tahu Pak. Ya besar kecilnya, tapi ada gitu keterkaitan. Nah, kira-kira irisannya di mana nih? Kira-kira sebenarnya. Lanjut. Aloy. Kira-kira nih irisannya apa? Kira-kira irisannya apa, Aloy? Yang antara big data sama data mining. Irisannya maksudnya antara apa dengan apa gitu atau gimana? Nggak, antara keduanya tadi beririsan di mananya gitu. Di satu titik pertemuan antara volume sama itu, Pak. Oke. Sama data yang lain. Maksudnya mulai ada gambaran, tapi memang kadang itu kita tahu tapi kita nggak bisa menjelaskan, itu biasa orang Indonesia.
Pak bingung Pak mau pakai bahasa apa tapi yang ya? kita tidak tahu banyak yang bisa ngomongnya gitu kan. Jadi sehingga jadi gosip. Oke. Mungkin Mas Babang mau nambahin? Oh, Nambahin? saya. Jadi ketika dengar big data itu yang terlintas apa sih, atau mungkin paling nggak gambaran tentang big data itu yang pernah difahami itu apa sih gitu kan? Kalau big data itu benar sih dari teman-teman juga sudah mengartikannya baik itu dari referensi lain. Kalau saya pribadi sih lebih tepatnya ke sekumpulan fakta yang terstruktur dan tidak terstruktur untuk apa namanya tadi yang dibilang sama Mbak Safitri apa Mbak Novri ya, itu pengambilan keputusan. Oke. Jadi kalau nggak bisa untuk ngambil keputusan bukan big data ya? Nggak gitu juga sih Pak. Ya tadi sudah tadi apa namanya pengambilan keputusan itu lebih ke data mining. Kalau big data itu sebenarnya lebih ke sekumpulan fakta yang telah diolah Pak. Oke. Simpan berjuta-juta data, bermiliar data itu sampai ke tahap kalau nggak salah terakhir itu penyimpanan itu exabyte. Oke. Lanjut Mbak Vina Imadatus Silmi, silakan. Biar ini nih paling nggak kira-kira pemahamannya seperti apa gitu kan? Yang saya cari, yang saya dapat sih sama-sama Mbak Novri juga Pak. Berarti Google-nya sama ya? Kebetulan sama. Atau jangan-jangan sharing di HP yang sama gitu kan? Sekongkol ini. Oke, tapi selain yang ini, kata oke nggak usah baca nih, kira-kira yang terlintas dalam pikiran aja deh, ketika pas dengar big data itu apa gitu kan. Kita nggak bicara benar salah ya, kita nggak bicara benar salah. Paling nggak, saya mau dapat pahaman gambaran persepsi dari ini gitu, teman-teman seperti apa. Ketika dengar kata big data, iya Pak. Iya. Tadi nih, ini tadi si Mbak Vina dulu coba. Big data yaitu kumpulan data dalam jumlah besar yang terstruktur ataupun tidak terstruktur yang digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Oke. Ini gara-gara Google-nya sama nih. Iya. Nggak apa-apa. Ini apa nggak no offense gitu. Cuman memang ya itu bagian daripada kita belajar gitu kan. Oke, siapa yang belum nih? Mbak Erlina Maesaroh. Iya Pak. Apa yang terlintas ketika dengar tentang big data gitu? Sebenarnya sama aja Pak. Intinya mah kayak kumpulan data yang apa ya? Dari informasi yang kita dapetin gitu loh Pak. Oke, jadi kita udah dapat informasi gitu ya, terus besar gitu ya? Dikumpulin jadi untuk diolah lagi begitu. Oke. Mungkin Mbak Anida bisa nambahkan atau bisa ini dari 5 semester kuliah dan googling dan berinteraksi selama ini, gambarannya tentang big data atau apa sih yang terlintas? Kalau menurut saya sih big data itu sebuah data dengan volume kapasitas yang besar dan apa ya Pak? Dan itu dapat menampung data terstruktur dan tidak terstruktur gitu. Oke. Nah, saya coba merangkum nih. Jadi tadi ada rumit, ada besar, struktur, tidak terstruktur, kemudian ada bisnis ini keputusan bisnis dan lain-lainnya. Jadi dan tadi sempat ada nyambung dengan data mining segala macam gitu kan. Jadi kira-kira duluan data mining dulu atau duluan big data dulu nih? Sebelum saya ke jelasan tentang big data nih, kira-kira nih. Big data. Data warehouse Pak yang duluan. Oke, data warehouse, big data. Jadi duluan data warehouse, big data, data mining atau mana nih? Nggak apa-apa, any aja, any thought aja, yang terlintas aja. Karena gini, ini sengaja saya challenge seperti itu, biar gini loh. Jangan sampai cuman kemarin diomongin gini enggak, tapi kita ingin coba melalui proses ini gitu, berpikir gitu kan. Nanti lebih ingat. Oke, data mining, data warehouse, big data duluan mana kira-kira?
Saya data mining juga. Oke, Mas Trian data mining. Tadi siapa tadi yang ini? Wah, ini Mbak Nida data mining. Tadi sempat yang bilang apa data warehouse tadi siapa? Mas Bambang ya? Iya, Pak. Oke. Aloy? Data mining, Pak. Oke. Oke. Sebenarnya kalau mau jujur untuk definisikan antara data mining sama big data pasti duluan data mining. Tapi kalau dikaitkan dengan data warehousing duluan mana? Itu 11-12. Karena data mining itu sebelumnya jalan gara-gara sudah ada data warehousing. Tapi data warehousing itu dilakukan gara-gara untuk keperluan data mining juga. Jadi sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan begitu saja. Tapi kalau antara data mining dengan big data duluan data mining. Big data itu terminologinya belum sampai 10 tahun kalau nggak salah. Umur terminologi big data itu belum sampai 10 tahun. Itu baru boom sekarang ini. Nah, ini Mas Denny. Apa kabar Mas Denny? Oh, ini lagi naik Vespa kayaknya nih. Jadi nggak bisa ini nih. Halo Mas Denny. Oke, kita lanjut ya. Ya Pak, maaf Pak, telat Pak. Tadi baru sampai Pak. Kalau kata si siapa si Opik katanya kehabisan paket katanya. Iya tadi kehabisan paket terus ini baru sampai mau ikut hotspot sama Ade. Kayaknya sehat ini sama Mas Opik nih. Atau biasa ini nih. Biasa berbagi paket sama Mas Opik nih sampai tahu gitu ya. Denny sering tethering, Pak. Gimana? Denny sering tethering, jadi udah hafal. Bang Opik gitu gantian siapa yang punya paket dulu. Oh gitu. Nggak apa-apa. Nggak, jangan baper ya. Kita ini aja. Boleh saja ya. Ya karena tadi sudah sempat masuk kok hilang gitu kan terus pas lagi tadi kenalan sudah ada tapi kok malah nggak ada gitu kan terus. Iya Pak. Mas Opik nimpalin kehabisan paket Pak dia Pak gitu kan. Padahal juragan HP waktu kan di kelas DML kemarin kan terkenal juragan ini kan HP kan. Yang punya counter Pak. Nah itu mau paket apa aja ada gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini. Jadi sebenarnya data mining, big data, data warehousing itu beririsan. Tapi sudah punya pemahaman ini ya, pemahaman masing-masing ya. Jadi terminologi big data itu belum lama. Coba googling gitu, big data kapan mulai lahir gitu kan? Itu seingat saya nggak lama. Ya. Big data itu belum lama ininya, terminologinya. Sebentar. Ya nanti silakan googling. Itu sejak kapan? Nah, teman seingat saya belum sampai 10 tahun terminologi big data itu. Nah, kenapa ada terminologi big data sementara sebelumnya sudah ada data mining, sudah ada data warehousing dan lainnya. Jadi gini, kalau data warehousing itu sebelumnya itu jalan untuk untuk data yang structure ya, dan untuk keperluan data mining, untuk keperluan analitik. Jadi zaman dulu itu kan data itu kan relational database ya. Formatnya dalam relational database atau RDBMS ya. Relational Database Management System. Oracle, kemudian MySQL, PostGIS. Kalau dulu ada Excel, sekarang masih ada juga sistemnya Excel, ada Lotus dan lain-lainnya itu adalah relational database. Sehingga datanya itu harus tersimpan dalam bentuk relasional. Nah, ketika perusahaan atau organisasi menginginkan bentuk analitik yang sifatnya tepat tapi tidak mengganggu operasional, kemudian dikembangkanlah data warehouse. Apa itu? Yaitu data-data transaksi disimpan di tempat khusus dalam bentuk rekapan. Misalkan penjualan per harinya berapa gitu. Jadi tidak ditangkap lagi penjualan per transaksinya tapi direkap ke per harinya berapa misalkan, atau mungkin bukan per harinya tapi per produknya atau apa, sehingga nanti bisa dilakukan analitik sesuai dengan kebutuhan, sehingga bisa dilakukan decision making dengan cepat dan akurat.
Itu awal mulanya ini data mining ataupun data warehousing. Jadi data warehousing sama data mining itu sejak awal tumbuh bareng. Ya. Karena nggak mungkin melakukan analitik kalau pakai data yang live, data yang sedang dipakai untuk transaksi. Itu nanti berbahaya. Kenapa? Karena ketika data mining itu kan dia melakukan agregasi, melakukan grouping segala macamnya. Ketika yang di grouping dan diagregasi itu adalah data yang hidup, data yang dipakai untuk transaksi real time, itu nanti akan mempengaruhi ke performance yang real time. Contohnya ATM gitu kan. Ketika transaksi keluar masuknya uang itu dianalisis langsung dari data yang real time berbarengan dengan orang transaksi ATM, itu nanti akan mempengaruhi kinerjanya ATM. Ditambah lagi datanya itu masih volatile, masih mengambang, masih masih belum matang. Kenapa? Karena dalam 1 detik itu akan sangat banyak transaksi. Jadi pas sekarang ditangkap, itu pada saat yang sama ada yang transaksi sedang berjalan belum selesai atau transaksi yang gagal, sehingga yang terambil juga tidak sempurna. Makanya biasanya data mining itu diambil, data warehousing diambil setelahnya. Jadi mungkin hari sebelumnya atau bulan sebelumnya atau minggu sebelumnya atau jam sebelumnya misalkan. Seperti itu. Kalau dulu-dulunya itu biasanya bukan data jam sebelumnya, tapi mungkin bulan atau minggu atau tahun sebelumnya. Karena untuk keperluan ke depannya. Tapi makin lama karena ingin keputusan itu makin cepat, mendekati real time, sehingga kemudian data yang diambil lebih hangat. Gitu. Nah, itu data warehouse dan data mining. Nah, tapi data mining ini tidak sama dengan data warehouse. Ya kan? Data warehouse itu teknologi untuk menyimpan datanya. Ketika sudah disimpan, bisa dianalisis dengan pola data mining. Nah, sebenarnya sebelum ada data mining itu ada BI itu, business intelligence. Bedanya apa? Kalau BI itu kita sudah menemukan polanya. Jadi contohnya ini, tren penjualan per tahun atau tren pergerakan saham atau tren itu kita sudah tahu apa yang mau dianalisis dengan dengan atribut apa atau dengan variabel apa, dengan rentang waktu apa dan satuan apa itu sudah terpola. Tapi kalau menggunakan BI itu interaktif. Kita klik data tertentu kemudian dia terupdate gitu kan. Itu kalau BI. Tapi kalau BI itu sudah sudah terpola intinya. Jadi misalkan menganalisis tentang tren IPK mahasiswa itu bisa pakai BI. Kenapa? Kita nanti bisa drill down, ya kan? Misalkan jurusan tertentu, fakultas tertentu, atau mungkin angkatan tertentu, atau mungkin kelas tertentu, atau mungkin orang tertentu itu bisa diklik-klik sehingga nanti datanya ngezoom ke situ. Itu pakai BI. Tapi kalau untuk mengungkap sesuatu yang belum terungkap gitu kan, mengungkap potensi yang belum diketahui sebelumnya, itu data mining, ya kan? Ingat kemarin yang sempat kita nyoba-nyoba, meskipun nggak ini ya, kan kita bisa memprediksi kira-kira kemarin kan terkait dengan yang kita prediksi apa waktu itu? Ini ya kelulusan kemarin ya kan? Bukan Pak. COVID oh iya, kali. COVID. Tapi kelas sebelumnya kan kita kelulusan itu contohnya ya kan, yang data di Amerika itu kan kira-kira nanti suatu anak lulusan college atau kalau di sini adalah SMA itu nanti kalau nilainya sekian kira-kira dia akan lolos nggak masuk perguruan tinggi tertentu dengan ini tertentu kan gitu waktu itu. Nah kalau kemarin yang COVID kita bisa melakukan prediksi kira-kira berapa gitu kan. Nah itu data mining. Sebelumnya kita nggak terbayang nih kira-kira variabel yang mempengaruhi itu apa. Tapi pas data mining kan kita ternyata nih misalkan apakah negaranya atau benuanya atau mungkin usia dan seterusnya itu bisa menjadi informasi yang bisa menjadi parameter penentu yang sebelumnya nggak ketahuan. Itu kalau data mining. Tapi kalau BI itu sudah ketahuan. Jadi menganalisis ini berdasarkan dengan jenis kelamin, berdasarkan dengan tempat tinggal, berdasarkan dengan usia, berdasarkan dengan pekerjaan dan seterusnya. Itu kalau BI udah disusun seperti itu. Dan datanya sudah terstruktur seperti itu. Dan itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya bahwa pola analisisnya seperti itu. Tapi ingin bisa lebih interaktif, bisa drill down, bisa mendekati real time dan bisa memberikan gambaran tren nanti akan naik atau turun, itu BI. Kalau data mining itu kita tadi nggak tahu. Jadi variabel ini dan variabel ini tuh dia saling mempengaruhi gitu kan. Ingat waktu itu ada yang ini korelasi positif negatif, ya kan? Nah itu sebelumnya nggak ketahuan.
Tapi dengan data mining tahu nih, ini ternyata variabel ini dan variabel ini berkorelasi, positif atau negatif gitu kan, dan seterusnya. Atau kemudian kita bisa membuat prediksi tentang apa tuh namanya, probabilitas suatu kejadian gitu kan, itu pakai data mining. Kalau BI enggak, bukan untuk memprediksi. BI itu adalah untuk melihat trennya, kemudian dari tren tadi bisa memberikan apa, orang bisa menyimpulkan. Tapi kalau pakai data mining itu bisa memberikan prediksi yang dengan tingkat keyakinan berapa, ya kan, terkait dengan probabilitas. Itu kalau data mining. Kalau big data apa? Ya sebenarnya nggak beda dengan itu. Cuman bedanya adalah kalau tadi data warehousing itu datanya itu terstruktur, ya kan, dari relational database, ya kan, dan datanya formatnya itu aja. Biasanya adalah di RDBMS gitu kan, apakah di MySQL atau apakah mau di PostGIS atau apa mau di Oracle ataupun mau yang lain lah, seperti itu. Nah, tapi kalau big data tidak, sebagaimana kita tahu tadi kan, ada yang jadi artis, misalkan artisnya Instagram, ya kan, yang kerjanya cuman makan tidur gitu kan, itu jadi kerjaan kan, berarti selebgram tuh misalkan. Atau orang yang apa tuh namanya, biasa bikin konten di YouTube, ya kan, atau ada orang yang biasa bikin gambar. Nah itu formatnya kan beda-beda nih. YouTube apa video itu formatnya macam-macam, ada JPEG lah, maaf, ada ada MP4, ada .mov, ada macam-macam lah. Tapi ingin dianalisis, gitu kan? Formatnya, tapi data itu mau digabungkan dengan data tadi, misalkan mahasiswa atau data apalah gitu. Jadi ada data relational database, ada video, ada mungkin gambar, ada apa. Nah, karena datanya macam-macam, formatnya beda-beda, ukurannya beda-beda, jenisnya beda-beda, sehingga sulit untuk mengekstrak kesimpulannya. Kira-kira potensi apa yang bisa didapatkan dari sini sih gitu kan? Susah. Nah, kemudian karena susah, kemudian ada teknologi baru, ya kan? Ada teknologi baru, kemudian disebut dengan big data. Jadi teknologinya itu bukan big data. Sebelumnya ada Hadoop. Ada yang udah pernah dengar Hadoop? Apa? Hadoop. Hadoop, Cassandra yang gitu ya? Oh ya. Bukan ini ya, bukan Cassandra yang ini ya, bukan Cassandra yang telenovela zaman dulu ya. Cassandra database, Pak. Iya. Hadoop, Cassandra, kemudian ada apa tuh namanya, MongoDB, ya kan? MySQL. Dan macam-macam. Nah, jadi, sekarang kita tarik apa itu big data. Jadi big data itu sebenarnya tadi, karena terminologi ini baru, jujur itu tidak ada terminologi khusus. Artinya apa ya, tadi yang dibaca teman-teman tadi nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena ya memang tidak ada terminologi baku gitu. Tapi yang jelas ada beberapa pendapat gitu, yang kemudian dia karakteristisasi dengan istilah V. Jadi ada 3 V. Dulunya itu big data-nya 3 V. Yaitu velocity, volume, sama apa lupa saya. Nah, kemudian ada yang naikkan menjadi 5 V. Ada velocity, volume, veracity, value, kemudian variety gitu. Apa itu? Ya tadi formatnya beda-beda, ukurannya beda-beda, kemudian juga variasinya macam-macam, kemudian potensi yang bisa digali juga macam-macam, value-nya juga macam-macam. Nah, karena terlalu banyak itu tadi, makanya kemudian terminologinya menggunakan big data. Kenapa? Karena nggak bisa diolah dengan data yang lama. Jadi Oracle bisa nggak dia ngolah data YouTube gitu? Nggak bisa, kenapa? YouTube itu formatnya gambar, video, ya kan? Terus seperti apa nih nyimpannya? Nah, itu kemudian mereka apa namanya, para praktisi memikirkan bagaimana caranya gitu kan. Nah, kemudian ada terobosan dari open source community gitu kan, dari project Apache. Itu kan ada Hadoop. Ternyata Hadoop itu bisa menulis data jauh lebih cepat dengan komputer yang sangat cepat. Makanya gini, ada komputer yang sangat cepat, kemudian ada komputer yang jadul, tapi diinstal Hadoop, digabungkan dengan beberapa komputer yang jadul yang lainnya, itu performanya lebih cepat daripada komputer yang lebih terbaru, yang jauh lebih cepat normalnya gitu kan. Dan dia bisa nyimpan data yang lebih besar, dan datanya tadi apa tuh namanya,
lebih aman. Artinya apa? Ketika satu hard disk rusak, datanya itu nggak hilang. Kemudian ketika membaca data bisa lebih cepat mendapatkan hasilnya. Kayak kalau kita pakai SQL itu kan kita mau count misalkan. Itu kalau datanya miliaran baris, kebayang itu untuk dapat count-nya itu lama. Nah, dengan Hadoop akan lebih cepat. Atau misalkan kita mau ngecek data nih, kata kunci tertentu itu, misalkan ada teman-teman nyari big data gitu kan. Kalau nyarinya di Oracle, itu setengah mati. Apatah lagi itu bisa ketemu di macam-macam, bisa aja di tabel buku, tabel makanan, atau tabel apa macam-macam lah gitu kan. Misalkan ada sekian juta atau sekian miliar tabel, tapi tabel tadi kan banyak kolomnya, kemudian banyak ininya, nyari kata big data saja dari tabel-tabel tadi itu setengah mati. Kalau supaya bisa nyari ke semuanya nih, nah kemudian ya Hadoop tadi itu bisa mendapatkan itu lebih cepat, baik itu formatnya dari teks dalam bentuk PDF, atau kita punya file Word, atau kita punya Notepad, atau punya apa macam-macam, itu bisa mengekstrak datanya lebih cepat. Jadi ketika ada query Hadoop gitu kan, sama apa big data gitu kan, dia nanti bisa nyari itu yang paling banyak ketemu tuh apa misalkan. Seperti itu. Makanya kenapa Google itu ketika kita cari big data cepat dia mengeluarkan hasilnya. Itu ya karena teknologi big data di belakangnya. Nah, itu terkait dengan big data. Jadi big data itu ada yang punya 5V ya. Ada value sama volume. Pertama, ukurannya besar. Tapi besar ini kan relatif ya. Tapi yang jelas ukurannya besar. Tapi kalau cuma besar saja, itu biasanya nggak menjadi big data. Kayak tadi, saya punya file 1 tera, apakah big data? Ya cuman mungkin nggak big data, kenapa? Filenya cuma 1. Ya kan? Tapi saya punya file 100 giga, tapi file tadi ada video, kemudian ada file DBMS, ada macam-macam yang dia mungkin bisa diekstrak dikombinasikan sehingga mendapatkan satu pengetahuan. Itu bisa jadi big data. Kenapa? Karena variety-nya dapat, ya kan, kemudian value-nya dapat, kemudian veracity-nya dapat, gitu. Volume-nya juga meskipun nggak sangat besar, tapi juga bisa masuk kategori big, gitu kan. Ya. Jadi big data itu ke sana. Secara umumnya. Apakah Tokopedia pakai big data? Pasti. Apakah hanya pakai big data? Enggak juga. Pasti dia pakai juga DBMS. Tapi bukan hanya DBMS. Apakah Google pakai big data? Pasti pakai. Dan termasuk pengguna big data terbesar di antaranya adalah Google. Dan Google termasuk yang punya kontribusi besar untuk teknologi big data. Karena ada Hadoop, nanti ada ada turunannya setelahnya itu, saya lupa, nanti kita bahas pas lagi ini ya. Itu banyak juga kontribusi dari Hadoop, dari Google. Jadi sekarang tidak ada perusahaan besar yang tidak menggunakan teknologi big data. Dan big data itu umumnya adalah open source. Nah, oke, itu sekilas tentang big data. Oke, dari sini mulai ada gambaran nggak apa itu big data? Mulai lebih jelas nggak kira-kira gambaran tentang big data itu? Mas Denny yang tadi belum ngomong, gimana Mas Denny? Iya Pak. Mulai kelihatan ininya gambaran tentang big data? Kebayang sih Pak, cuma buat susah mengutarakan gitu ya? Kebayang gitu Pak. Ya, untuk mengutarakannya cuma gimana gitu. Cuma kalau kebayang ya kebayang gitu Pak. Oh gitu. Oke, tak pegang ya, kebayang ya. Nah sekarang nih, contoh di dunia nyata nih kira-kira nih, selain yang saya sebutkan tadi nih, Pak, tuh di Tokopedia enggak? Oke, kalaupun Tokopedia kira-kira di ini apanya? Kira-kira penggunaan teknologi big data saat ini nih apa sih gitu loh? Yang Mas Denny ketahui? Enggak ada ketahui lah, yang Mas Denny asumsikan lah, perkirakan gitu. Pak Google tadi kan udah dibahas, masa itu doang. Kira-kira apa? Ini Pak, apa? Pakai Google boleh, tapi kira-kira layanan Google yang pakai big data apa kira-kira? Semuanya Pak, nggak boleh semuanya. Kan biar kebayang. Ini Pak, apa namanya itu? Nah, Apa tuh?
Susah sekali mengutarakannya, Mas. Kalau Google Scholar gitu, Pak? Google Scholar. Oh, Google Scholar kira-kira pakai big data nggak gitu ya? Kenapa menurut Kan sampean kira-kira pakai big data? Kenapa nih kira-kira? Kan tadi udah jelaskan nih gambaran kira-kira big data itu seperti karena apa. di situ banyak data-data kayak artikel-artikel dari mana-mana gitu, Pak, gitu ya. Jadi karena sumbernya dari mana-mana itu kemungkinan pakai big data gitu ya. Memang kalau dari mana-mana itu formatnya sama nggak kira-kira, Mas? Gimana, Pak? Kan tadi kan dibilang dari mana-mana nih, artinya dari banyak sumber kan. Kalau dari banyak sumber itu kira-kira mereka menggunakan struktur data yang sama nggak? Beda, Pak. Beda, oke. Terus kemudian format apa tuh namanya paper yang disimpan di sananya sama nggak formatnya? Papernya Kan ada yang dikasih PDF, ada yang dikasih gambar, ada yang dikasih apa gitu kan? Sama nggak kira-kira? sama, Pak. Sama. Kalau sama ngapain pakai big data kalau gitu? Tinggal bikin satu struktur data yang sama aja kan gitu. Jadi formatnya beda. Kan ada yang disimpan dalam bentuk PDF ya kan, ada yang disimpan dalam bentuk Word, ada yang disimpan PDF tapi dienkripsi, ya kan? Yang kalau mau download harus membaca harus bayar dulu dan seterusnya. Kan ada kayak gitu. Iya. Ya. Jadi formatnya beda-beda. Bener. Google Scholar tuh dia menggunakan big data. Kenapa? Karena dia bisa mengindeks repositori dari banyak tempat, tapi nyarinya nggak mesti harus ke sana dulu kan gitu, ya kan? Ketika di Google Scholar itu kan nggak harus semuanya online kan, semua server yang terkonek ke repositorinya itu online. Ya itu big data. Apakah disimpan semuanya? Saya juga nggak yakin semuanya disimpan. Tapi Google menyimpan informasi-informasi penting atau data-data penting yang bisa yang dibutuhkan untuk keperluan indexing, sehingga pencariannya cepat. Tapi pas diklik, kemudian nanti dilemparkan ke halaman yang bersangkutan gitu kan. Ya, itu betul Mas, betul. Google Scholar tuh pakai. Wah, ini kayaknya suka baca paper nih Mas ya. Atau gara-gara bentar lagi ini skripsi jadi ya, sudah mulai ngintir-ngintir Google Scholar. Iya, ya sebentar lagi ya sambil cari-cari aja, Pak. Cari apa nih? Maksudnya cari-cari. Karena kalau udah semester 6 itu cari-carinya tuh punya banyak makna. Cari tempat baru atau cari calon atau cari persiapan bahan untuk skripsi kan gitu. Iya, Pak. Ya? Kalau kemarin sih ini Pak, kemarin lagi sambil bantuin kerjain skripsi orang, Pak. Wah, hebat kali pun. Baru semester 6 udah bantuin semester 6 kan ya? Iya, Pak. Ini yang nanti mau ngerjain skripsi panggil Mas Denny. Wah, joki. Mau masuk semester 6, baru masuk semester 6 aja udah berhasil bantuin orang bikin skripsi loh. Hebat. Mantap. Ini juga bukan nyela Mas, ini bukan nyela nih. Mantap nih. Artinya apa? Udah mempersiapkan diri untuk mengasah pola nulisnya seperti apa, ya kan? Pola ngumpulin datanya, pola laporan ke dosennya dan seterusnya, ya kan? Iya, Pak. Revisi, Pak. Gimana? Revisi. Sama udah summit ya Mas ya? Iya Pak, sedang berjalan. Jadinya apa jadinya? Saya perancangan Pak jadinya. Oh, perancangan. Pantesan tadi baca buku itu mulu ya? Yang tadi baca buku perangkat lunak tadi siapa tadi? Nah ini kan, sampean kan? Beli nih Pak saya. Nah, iya. Oke, jadi perancangan ya. Iya, jadi Pak. sayang dong kuliah big datanya. Nggak apa-apa, yang penting lulus nanti Mas. Ya, yang penting lulus hasilnya bagus dan memahami. Ada lagi Pak, buku tebal. Wes, mau saingan tebal dengan saya? Yang semester lalu. Nggak ada. Oke. Lanjut lagi. Siapa nih? Ini yang belum nih. Ini juga kelas sebelumnya nih. Baru mau di ini udah mau disapa udah ini duluan ini. Keluar duluan. Oke, Mas Haris. Mas Haris. Pak, ada apa, Pak?
tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol tentang big data nih. Ada apa big data, data mining, kemudian BI, kemudian data warehouse. Sekilas tadi kan udah. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung tentang definisi big data ya, dan juga contoh dari Mas Denny tadi. Kira-kira kalau dari Mas Haris nih, contoh di dunia yang mungkin sering kita temuin, penggunaan big data itu apa sih? Pengguna big data adalah himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan Itu definisi. dan Ya, dalam sehari-hari kira-kira yang ada di sekitar kita, mungkin ya nggak mesti benar-benar sekitar kita lah, yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek inilah gitu kan. Kira-kira penggunaan big data itu untuk apa sih? Pengguna big data itu untuk mengumpulkan data-data yang ada di setiap titik untuk dikumpulkan dan diproses dan dikumpulkan gitu Pak, dijadikan satu wadah gitu. Maksudnya ikut ini ujian bareng gitu dikumpulin. Kalau udah terkumpul apa nih contohnya gitu? Contohnya apa? Contohnya tuh kayak apa ya? Kayak data-data kayaknya apa lupa Pak. Nah, kayaknya ini pada nggak suka baca berita nih, sukanya cuma baca grup WA sama ini nih, TikTokan sama ini nih. Kagak Pak. Ada yang pernah dengar itu apa tilang elektronik? Ada Pak, baru diberlakukan ya Pak ya. Nah, itu kira-kira pakai big data nggak kira-kira Aloy? Pakai. Kenapa Aloy yakin itu pakai big data? Karena dia menggunakan data yang terintegritas dari berbagai daerah. Jadi misalnya si CCTV-nya itu kan ngerekam data kan Pak. Terus nanti dia memberikan record ke pusat kepolisian gitu, bagian apa ya, tadi saya sempat melihat informasinya. Jadi kepolisian sekarang udah punya bagian khusus IT apa bagaimana gitu. Ya, pokoknya dia dari dulu ada. Maksudnya untuk khusus menyeleksi ini Pak, melihat siapa pelanggaran terbanyak di mana gitu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Siapa nih? Si Mas Topik. Mas Topik. Aduh. Nah, ini kayaknya ketinggalan tidur nih. Tadi ngeledekin si Mas Denny nih. Ternyata nggak Pak? Wah iya nih. CS. Mas Bambang ngapain keluar? Ini mau ngetes. Mau ngetes dicariin apa enggak gitu? Mau ngetes ini, jadi saya login 2 akun. Oke. Gini, kita nyambung yang tadi nih, apa tuh namanya? Tilang elektronik. Tadi menurut Aloy itu menggunakan big data. Siapa yang bisa nambahin ini? Kira-kira kenapa kok asumsinya Aloy itu layak untuk di ini? Kita mau kuliah nih, nggak nonton video. nanti baginya. Ya, oke. Tilang kan udah tadi, ya kan? Nah, kenapa tilang itu bisa ini kita yakini bahwa itu menggunakan teknologi big data? Silakan. Siapa yang mau nambahin? Karena mengumpulkan. Silakan Mas Haris atau ini? Mas Haris. Tadi pengen nyebut Pak, itu mungkin tilang itu jadi kayak mengumpulkan setiap data-data pelanggar dari pengguna jalan apa ya? Nah, kira-kira ngumpulkannya gimana nih? Kira-kira langsung tahu itu pas lagi lewat itu si Aloy, itu Mas Topik, itu Mas Haris, atau Mas Bambang, atau Mas Trian, atau Mbak Anida gitu. Kira-kira langsung tahu nggak? Itu langsung, Pak, kayak sebenarnya gini Pak, berarti kan dia kalau melakukan penilangan gitu, berarti dia nyatet dulu nih Pak nomor platnya, habis itu dia kabur. Enggak kan, itu tilang elektronik itu kan nanti undangannya datang ke rumah langsung Pak. Iya undangannya, tapi untuk membaca nomornya keburu kabur lah. Apalagi si Aloy katanya ngebut kayak Valentino Rossi. Bus. Gimana tahu gitu. Itu pakai image processing Pak. Gimana?
diambil fotonya terus diproses pakai image processing, diekstrak datanya Pak, data gitu. parameternya Pak. Oke. Udah mulai nyangkut nih. Nih Mbak Sapitri mungkin mau nambahin. Aduh. Ya Pak. Ya, kira-kira tadi udah mulai mengerucut nih kayaknya tilang elektronik itu menggunakan teknologi big data. Tadi ada kata Aloy untuk ngumpulin fotonya nih gitu kan. Tapi udah kabur-kabur. Nah, kalau di Jakarta sih ketahuan, Pak. Karena jadi yayasan saya tuh pernah kena salah satu karyawan di tempat saya itu pernah dapat tilang elektronik gitu. Jadi waktu dia ngebayar pajak, ternyata itu di situ ada record tentang dia yang ngelanggar lampu merah ke arah itu mau masuk tol mau masuk tol Bekasi apa gitu. Terus jadilah dia dikenakan denda gitu, Pak. Nah, oke, lanjut. Silakan tadi ini Mbak Sapitri. Tadi kan udah ada info tambahan tuh dari si Alo itu. Kira-kira bisa langsung ini gitu kan? Atau mungkin ada informasi tambahan terkait dengan apa kira-kira mekanisme tilang atau tilang elektronik itu dengan big data sehingga kok bisa kita kategorikan sebagai big data? Ih, saya mah gara-gara korban film kali ya, Pak. Udah juga? Enggak, jadi kan belum lama juga ada nonton drakor, Pak. Itu tuh emang tentang yang IT gitu. Nah, dia tuh bisa kayak yang ngebajak-bajak gitu ya, karena itu public data itu kan. Dia tuh cuman kayak dari tahu siluetnya aja gitu. Itu tuh dalam kayak ke ciri kayak gimana gitu, kayak kebaca. Kayak, apa ya, kayak inilah kayak yang sekarang termometer untuk yang dideteksi dari CCTV kayak gitu aja gitu. Iya. Oke. Jadi korban tilang elektronik juga nih? Oh enggak Pak, alhamdulillah. Korban drakor, Pak. Oh, korban drakor gitu. Tilang elektronik sih enggak korban drakor. Ya. Catat saya ini korban drakor. Nah, sebenarnya kalau kemarin teman-teman pay attention cukup ini atau paling nggak memahami konsep dasarnya data mining, kan kemarin kan baca tren kan, baca pola ya. Nah, baca polanya itu kemudian dinaikkan. Kalau yang kemarin kita contohkan kan baca pola teks gitu ya, baca pola data teks atau numerik. Nah, kalau menggunakan data mining itu sebenarnya bisa juga kita membaca pola gambar. Makanya kalau kita googling atau itu kan bisa kita nyari nyari gambar ini yang mirip seperti ini, kita bisa dapat kan. Itu sebenarnya pakai pola data mining itu, dia membaca pattern. Nah, sama dengan ini. Jadi makanya tadi saya bilang big data itu teknologinya belakangan daripada data mining gitu kan. Jadi sebenarnya big data itu sebenarnya nggak beda dengan data mining, cuman bedanya objek yang di mining itu datanya beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya datanya terstruktur, sebelumnya datanya itu terpola, sebelumnya datanya teks yang bisa dibaca ABCDE atau segala macamnya. Yang kalau pakai big data itu bukan hanya itu, ya tadi ada video, ada gambar, ada macam-macam. Nah, termasuk tadi tilang atau tilang elektronik itu begitu. Ketika motor atau mobil lewat, kan yang pernah lewat ke protokol Jakarta, jalan protokol di Jakarta itu kan ada ini kan di tiang-tiang itu kan ada apa namanya? CCTV, Pak, di lampu merah. Flash. Jadi setiap berapa detik itu dia ini. Iya, Pak. Kalau nggak lihat berarti nggak pernah ke Jakarta itu anak-anak udik itu berarti. arah fluid. Saya nggak berani Pak bawa kendaraan pribadi di Jakarta Pak, mending naik kendaraan umum Pak, takut kena gituan Pak. Itu berarti ketahuan potensi melanggarnya tinggi. Ugal-ugalan Pak dia Pak. Nah, jadi itu salah satunya gitu. Jadi pokoknya dia ini aja ngefotoin aja terus. Ketika ke foto itu kemudian nanti di capture pakai image processing, benar tadi. Itulah pentingnya waktu itu kita belajar pre-processing, ya kan? Sehingga nanti itu dia bisa membaca nih, mengcapture platnya itu seperti apa. Meskipun tadi ngebut, tapi dia bisa dapat, ya kan? Karena dia per detik ya Pak ngerekamnya. Ya selain itu juga dia bisa dari image pre-processingnya atau ininya teknologinya itu bisa merender dari sequence dari gambar itu kemudian dia di-mergingkan sehingga menjadi gambar yang bagus. Sama dengan HP sekarang. Kenapa HP sekarang itu ketika kita ngerekam video padahal goyang, tapi hasilnya nggak goyang karena ada teknologi itu, ya kan?
Ya. Penyeimbang ya Pak ya? Ya betul, sebenarnya dia mengcounter tuh, itu ya, terkait dengan ini juga, itu sebenarnya nggak lain daripada data mining juga, membaca pola. Jadi kalau ritmenya adalah seperti ini, nanti kemudian membalancekannya seperti apa sehingga dia dapat gambar yang stabil, tapi tercrop. Kemudian dia bisa membaca platnya, ya kan? Baca platnya, udah langsung nyambung nih, tergenerate plat nomor sekian. Udah kesimpan, Betul. udah punya DKI ya sudah. Pas bayar pajak langsung kena. Betul gitu. Makanya dia apa tuh namanya, artefaknya ada semua. Jadi tanggal sekian, jam sekian, ini videonya, ini fotonya, ini gitu kan. Gitu. Satu amplop itu Pak dikasih nama petugasnya. Ya. Kan ditanya ya sama teman saya. Oh saya nggak pernah nilang, nggak pernah ngelanggar Pak. Kok saya ditilang gitu. Ini Bapak ada track recordnya. Waduh, langsung dikasih lihat, buset, scare banget Pak. Bener-bener jelas plat nomor mobil itu kelihatan jelas. Padahal itu kecepatan pasti tinggi karena kan udah mau istilahnya mau masuk ke kota lain lah Pak ya. Udah ke Jawa Barat, ke Bekasi gitu. Dari Jakarta ke Bekasi udah. Oke. Jadi kebayang ya. Sebenarnya big data itu sekitar kita banyak. Banjir. Pakai teknologi big data nggak? Early warning banjir itu pakai big data. Pernah kan waktu banjir di Jakarta sempat heboh banjir itu kita bisa monitor, mantau apa tuh namanya tingkat air di Katulampa, kemudian di waduk-waduk yang ada di bukan di waduk-waduk, di pintu-pintu air yang ada di Jakarta, sungai-sungai yang ada di Jakarta dan seterusnya, itu pakai big data. Dia pakai sensornya laporan datanya, kemudian dianalisis ditampilkan itu, ya itu pakai big data. Kemudian Google Map pasti big data. Kenapa? Di dalamnya ada apa coba di Google Map tuh? Semua data ada tuh. Data apa tuh namanya? Data koordinat itu ada. Foto ada, ya kan? Bahkan kita bisa jalan-jalan virtual pakai apa tuh namanya? VR. Hanya lihat Google Map kan? Seakan-kan jalan-jalan kita bisa lihat kiri kanannya, seakan-kan ini. Nah, itu big data. Kenapa? Yang disimpan apa? Ada gambar 360 derajat, kemudian ada gambar foto yang macam-macam lah. Semua orang bisa nyemplungin di situ. Nah, itu juga pakai big data. Apalagi? Ya, banyak lah. Nah, itu paling nggak ke gambar ya, tentang big data itu. Makanya kenapa nggak bisa pakai teknologi yang lama? Kalau yang lama tuh ya tadi, relational database hanya bisa ngolah teks atau angka. Nah, sekarang udah bisa ngolah gambar, video dan seterusnya. Bahkan mungkin teman-teman pernah lihat yang waktu itu juga sempat kita singgung di semester sebelumnya, kan banyak beredar kan video atau broadcast atau di YouTube itu katanya di Cina itu orang lewat aja langsung badan kita dikotakin, nanti ada informasi ini umurnya berapa tahun ya kan, kemudian dia kira-kira laki-laki atau perempuan, kemudian penghasilannya berapa, dia punya utang berapa dan seterusnya, itu bisa diprediksi. Akurat enggak, tapi tingkat keakurasinya juga cukup tinggi gitu kan, sehingga itu bisa di-deploy. Itu pakai big data. Kenapa? Dia ada modelingnya yang kemarin kita sudah bahas di data mining, ya kan, bikin modeling. Tapi bikin modelingnya yang enggak sesederhana kayak kemarin gitu kan. Kemudian dia juga membuat polanya dan seterusnya sehingga bisa merediksi. Bahkan kalau yang baru itu ya tadi ada mobil sedang melaju gitu, nanti bisa diprediksi nanti dia akan seperti apa gitu kan, potensi kecelakaan atau segala macamnya itu bisa diprediksi. Nah, itu diantaranya pemanfaatan big data. Jadi di sekitar kita banyak. Kalau di Jakarta itu ada Jakarta Big City, Jakarta Smart City, itu pakai big data. Kebetulan saya pas kuliah kemarin sempat ngambil itu sebagai topik untuk diteliti dan masuk ke paper, dan masuk papernya Scopus, bukan ini ya, itu tentang big data di Jakarta Smart City, teknologinya, kemudian yang terlibat siapa aja, kemudian itu manfaatnya apa. Jadi kalau teman-teman buka Jakarta Smart City, itu di dalamnya banyak tuh informasi tentang banjir, informasi tentang ambulans, informasi tentang informasi tentang macam-macam, atau yang dilaporkan yang clue itu belum selesai, ada juga. Kemudian kita juga bisa lihat CCTV langsung yang live. Makanya kayak pas kejadian kerusuhan Tamrin waktu itu, saya bisa lihat itu dari webnya Jakarta Smart City, lihat langsung itu di CCTV yang di Tamrin, yang di mana, yang di Sudirman dan di tempat lain bisa lihat. Ya, itu contoh penggunaan big data. Dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita yang mungkin kita belum sadari. Oke,
Itu sekilas tentang big data. Mulai ini ya, mulai ada gambaran ya. Nah, mungkin untuk apa tuh namanya silabus atau ya silabusnya saya usahakan untuk sebelum kelas Selasa depan sudah saya upload sehingga nanti bisa ada gambaran. Cuman yang saya masih belum yakin nanti tentang pola labnya ini gitu kan, karena labnya itu kalau big data itu sepenuhnya pakai script, pakai apa namanya ya coding lah gitu kan, meskipun nggak benar coding sih, jadi mungkin cuman supaya dapat feeling gitu loh, dapat feeling untuk query data dari apa namanya dari big data itu lebih cepat atau seperti apa. Tapi saya perlu koordinasi dengan kampus yang sudah tersedia itu apa, kemudian nanti polanya seperti apa. Dan kalaupun sudah ada dan bisa digunakan, bagaimana nanti dengan penggunaannya, karena teman-teman kan nggak mungkin semuanya hadir ke kelas, aksesnya seperti apa perlu saya diskusikan dulu dengan ini kampus. Mungkin seperti itu sekilas tentang big data. Menarik nggak kira-kira big data itu? Sebenarnya sangat menarik kalau menurut saya, tapi nggak tahu untuk teman-teman. Menarik. Ya, ya harapannya saya sih sangat berharap nanti setelah kelas ini itu paling tidak punya ini ya, punya gambaran gitu kan, atau bahkan punya visi gitu. Kayaknya big data itu bisa dipakai untuk ini gitu. Itu bisa ini gitu, bisa apa tuh namanya? Bisa membantu teman-teman, atau mungkin nanti saya mau bikin skripsinya apa potensi pengguna big data untuk keperluan ini gitu. Itu bisa juga. Oke. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan silakan. Pak, nanya Pak. Silakan Mas Trian. Perkiraan apa tools yang bakal dipakai tuh apa aja ya? Kira-kira yang dipelajari tuh sampai apa? Query doang atau sampai kayak gimana, Pak? Jujur saya serba salah, Mas. Karena sebenarnya kalau mau belajar teori nanti ujung-ujungnya kalau big data ini juga nyambung dengan yang kemarin lagi tentang prediktif segala macam gitu kan, kemudian bikin ini. Tapi kan itu sebenarnya sudah dibahas di data mining lanjutan kemarin, dan sebelumnya di data mining kan sudah ada ya, atau yang di data warehousing sebelumnya. Ya. Cuman setelah itu tadi, jadi sebenarnya yang kalau memungkinkan itu adalah setidaknya mungkin nanti kalau ada environment-nya Hadoop gitu kan, yang dia ada beberapa node, setidaknya ada 2 node yang di setup di kampus. Kemudian kita punya akses tapi berbeda-beda, makanya dari masing-masing kita itu bisa punya akses user akses yang berbeda-beda sehingga nanti punya experience bersamaan gitu kan. Query misalkan, oke, query-nya apa nih ya? Tadi apa basic comment untuk Linux atau untuk shell itu tahulah gitu kan, atau modelnya DOS lah. Tapi karena ini apa namanya biasanya back apa namanya ininya tuh di Linux ya paling nggak di Linux, meskipun nggak sama juga dengan shell, mirip-mirip tapi. Jadi nanti kita punya file gitu kan, filenya yang cukup besar gitu kan, atau mungkin file dengan teks yang cukup banyak gitu kan, dengan copy paste kemudian kita simpan, kemudian kita atau mungkin kita punya file yang besar dipindahkan antar apa tuh namanya antar node, atau kalau antar node enggak, antar komputer kita dengan node gitu kan, kemudian kita menghapus dan kemudian mengquery, itu paling ke sana. Kalau sampai mahir nggak mungkin sih waktu ininya. Maksudnya tadi saya kira ini tuh kita kayak akses ke soal itu pakai kayak SSH gitu atau kita? Iya, kalau waktu saya kemarin waktu kuliah kemarin pakai SSH. Tapi apakah setupnya udah siap gitu kan? Jujur saya juga tidak termasuk yang mahir itu ya. Jadi kalaupun saya nanti ini juga pakai contekan, polanya seperti ini gitu kan. Tapi untuk bisa menjalankan kan tadi infrastrukturnya kan harus ada nih. Antara kayak kemarin kan kita untuk data mining lanjutan pakai masing-masing juga ada yang bisa, ada yang enggak, karena tadi laptopnya ada yang cukup, ada yang enggak gitu kan. Nah, idealnya ini apa tuh namanya? Disetupkan di kampus. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Kita mungkin pakai apa namanya? Pakai VirtualBox atau pakai Proxmox, setup 2 virtual machine Linux gitu kan. Kemudian masing-masing jalankan Hadoop, itu bisa juga. Kemudian Hadoop-nya tadi dia digabungkan dalam satu node yang saling terintegrasi, kemudian kita bisa mencoba query. Kita nanti bandingkan dengan komputer kita sendiri gitu kan, untuk nyarinya seberapa cepat gitu kan. Itu paling ke sana. Kalau lebih advance ya teman-teman bisa bisa apa namanya nyoba eksplorasi sendiri kalau ada komputer jadul ya kan, atau mungkin beli komputer bekas yang jadul kemudian di setup seperti itu gitu kan. Saya dulu sempat mencoba setup di rumah tapi belum kesampaian, selain waktu juga ini sih. Karena kebetulan
apa itu namanya komputer yang ada dipakai untuk yang keperluan yang lain. Ya, paling nanti kayak gitu sih Mas. Jadi minimal ya pakai Hadoop nanti di Linux, kemudian diinstal Hadoop, kemudian nanti ada Hadoop, ada DFS, kemudian nanti ada MapReduce, ada apa gitu kan, untuk kita bisa melakukan query. Nah, soalnya saya kalau misalnya di NoSQL gitu buat kita kayak nge-query suatu resume, terus saya masih nggak kebayang gitu loh Pak. Gimana Mas? Kalau kita bikin ngeresume data dari berbagai macam sumber kan kalau di NoSQL saya nggak kebayang. Tapi kalau misalnya kayak di model-modelnya relational kan kayak bisa subquery, join lateral segala macam gitu kan. Itu bakal dibahas sampai situ nggak Pak? Polanya beda. Jadi cara mengekstrak datanya juga beda. Jadi cara data preprocessingnya beda, cara mengakumulate datanya juga beda. Jadi kalau misalkan di SQL kan select apa, kemudian nanti ada count-nya gitu kan, group by gitu ya. Sehingga nanti ini gitu. Akumulasinya dapat. Nah, nanti ini nggak seperti itu. Polanya beda. Makanya objek yang diukur juga beda biasanya, Mas. Bukan kok total penjualan berapa misalkan, itu ya mendingan pakai yang standar kan gitu. Tapi ini contohnya misalkan YouTube, videonya itu dia banyak diklik, ditonton pas menit ke berapa, kemudian ini berapa, sehingga nanti bisa dilakukan query atas seperti itu. Makanya kalau di ini kan di YouTube bisa ngasih ini ini yang lagi trending, itu dia baca. Jadi yang banyak percakapan apa, kata yang paling banyak keluar apa. Jadi polanya nyarinya seperti itu Mas, beda caranya. Jadi spirit untuk mengagregatnya atau mensummarize-nya atau mengekstraknya beda. Itu. Kalau pernah bermain di media sosial analitik, itu mungkin mulai dapat clue tuh. Jadi media sosial analitik itu dia bacanya bukan per percakapan, tapi kata-kata itu keluar berapa kali, kemudian keluarnya itu periodenya seperti apa gitu kan, dan seterusnya, sehingga bisa dibaca trennya. Nah, nanti kalau pakai big data juga seperti itu, karena media sosial analitik kadang juga menggunakan big data umumnya, karena nyimpan data tweet itu kalau disimpan dalam bentuk format yang standarnya itu susah nanti untuk menyimpannya dan mengekstraknya gitu kan. Itu Mas. Sudah pernah bersinggungan dengan software yang untuk big data? Ini sifat tim lain Pak yang pernah Pak. Saya ini belum, cuma dengar doang. Ya paling nggak udah dengar kan. Jadi kalau dengar kan nanti bisa lihat. Kalau udah bisa lihat bisa nyoba nanti punya pengalaman kan gitu. Ya, soalnya saya tuh ada case struggle ini loh Pak. Kita nge-update datanya kan banyak sumbernya tuh. Tabel ini. Itu kalau misalnya query dalam development ketahuan lah gitu, saya oke lah, nggak lambat gitu. Pas taruh di production berasa tuh query-nya tetap berat. Iya. Jadi big data itu tidak menggantikan relational database yang ada, tergantung kebutuhan bisnisnya. Itu tetap ada, tapi big data jadi mereka saling melengkapi. Dan cara mengekstrak datanya juga berbeda. Oke, sudah jam 10. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf tadi mulainya agak terlambat karena tadi perlu setup ini dulu dan sempat ada masalah dengan wifi tadi. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya usahakan sebelum hari Selasa saya sudah upload silabusnya. Tapi silabus tadi adalah tentatif ya, karena nanti perlu ada yang pertemuan offline juga. Cuman arahan dari kampus, ketika offline maksimal di kelas hanya 10 mahasiswa. Jadi saya nggak tahu nanti pola ngundinya seperti apa nih, ya kan? Yang giliran ikut ke kelas siapa, nanti saya perlu koordinasi. Atau mungkin teman-teman sudah pernah punya pengalaman di kelas yang lainnya ya, nanti bisa ngikut itu sih. Per kelas hanya 10 Pak, satu kali sesi gitu. Ya, yang ke kelas maksimal 10. Terus sisanya? Sisanya online juga. Oh. Yang repot tadi ketika misalkan di kampus ternyata wifi-nya kurang bagus, saya kan harus ini kan, kalau yang di kelas kan bisa lihat langsung nih. Tapi kan tetap harus online juga kan, supaya teman-teman yang nggak bisa datang ke kelas bisa ikut online.
Iya, itu, tapi itu PR banget sih Pak kalau kayak gitu. ya nanti kita lihat ininya. Ya. Oke Pak. Oke, cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sebelum ini pastikan ada nyatet chat di sini supaya nanti ada di log saya bahwa nama-nama ini waktu tanggal sekian masuk gitu kan, sehingga nanti pas penilaian akhir ada apa tuh namanya sumbangsih terhadap nilai. Kalau nilainya udah bagus ya cuma nambah bagus aja gitu kan. Kalau kebetulan antara kan kadang kan di perbatasan gitu ya, jadi nanti mungkin akan terbantu dengan kehadiran di Google Meet ini gitu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.